Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya percaya bahwa Anda juga senang ketika melihat video-video saya. Ya, yang mau senang aja. Yang tidak senang silahkan juga memilih jalan Anda. Ada yang mengatakan seperti ini bahwa lebih baik saya ngomong kasar tetapi mendidik. Tetapi menurut saya ngomongan itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, ya. Coba bayangkan teman-teman, ketika tiap hari Anda mengata-ngatai pasangan Anda, bebek lu seperti bebek dungu, lu seperti kerbau, atau kata-kata yang meruntuhkan, ya. Apalagi kalau Anda berkata-kata ke istri Anda. Kita ngomong saja ke istri kita, kok semakin gendut ya saya. Itu perempuan langsung baper, langsung mikir. Sekalipun dia gendut, tapi kita bilang kamu langsing, semakin bagus badan kamu, itu senang. Kenapa? Ada intonasi yang bagus dari mulut kita. Kalau tiap hari kita hanya mengatakan kata-kata yang kurang pantas, tidak dulu kamu cantik, sekarang udah jelek, sudah kayak bebek, ya kan? Itu kan nggak bagus. Jadi menurut saya intonasi itu penting dalam berbicara, karena itu menyangkut perasaan orang lain. Coba pasangan suami istri, terakhir kali kapan Anda mengatakan ke istri Anda I love you sayang? Atau sebaliknya, kapan terakhir kali ibu-ibu mengatakan kepada suaminya I love you papi, I love you sayang? Ya, dulu ketika awal-awal menikah, masih pacaran aja ngomongnya mami, padahal belum menikah, ya kan? Sudah itu berubah jadi nama. Setelah lama-lama kelamaan, panggilannya udah bukan lagi mami papi. Mata kamu di mana? Kan saya udah bilang sama kamu, udah pakai kamu segala, ya kan? Saya syukur sampai sekarang, dari dulu pacaran sampai sekarang, panggilan saya adalah sayang, dan tidak pernah berubah. Dia pun begitu. Sekalipun saya marahan, ada kata sayang di belakang. Contohnya misalnya, ya kan tadi saya udah bilang sayang, kamu ngapain? Kan saya udah sampaikan ke kamu bahwa ini jangan dipindahkan begini sayang. Jadi tetap ada sayangnya, sekalipun terkesan marah tapi ada sayangnya. Nah, tapi kalau udah marahan, benar-benar marahan, itu nggak ada lagi pakai sayang-sayang. Udah keluar dari rumah. Nah, jadi intonasi itu sangat penting teman-teman dalam sebuah komunikasi. Nah, ada yang mengatakan kepada saya begini, ini yang saya akan bahas. Bang Dema, tolong dong bahas bisnis yang nyata. Ya, saya juga bingung ya, mau bahas bisnis yang nyata seperti apa. Karena menurut saya, selama kita masih di dunia ini, kita bisa mengatakan bahwa hidup ini nyata dengan tidak nyata. Kenapa bisa demikian Bang Dema? Dulu saya pernah berpikir di satu tempat kerjaan saya yang dulu, bahwa saya berpikir bahwa saya punya pemikiran bahwa saya akan udah nyaman kerja di sini dan tidak ada gangguan, tidak ada halangan, dan selamanya saya akan di sini bekerja. Itu di hati kecil saya. Tetapi ternyata kenyataannya, faktanya tidak seperti itu. Ya, artinya yang kadang-kadang orang mengatakan bahwa di kehidupan nyata atau kerja nyata pun kadang-kadang tidak seperti ekspektasi kita. Jadi, apakah itu nyata atau tidak? Anda melihat pebisnis, para konglomerat atau orang-orang kaya dunia mengalami kerugian sampai ratusan miliar. Itu tidak seperti pada kenyataannya. Apakah ada yang melihat video saya tidak pernah mengalami namanya kerugian? Apakah ada yang melihat video saya yang tidak pernah mengalami down dalam hidup, dalam hubungan suami istri? Kadang-kadang tidak seperti kenyataannya. Itu sebabnya banyak kita melihat orang bercerai. Bahkan ada yang sampai saya pernah baca artikel hanya 3 jam menikah.
Ya, 3 jam setelah itu ditinggal sama suaminya. Karena ternyata apa? Suaminya milik orang lain. Baru ketahuan. Tiba-tiba suaminya ini kangen sama istri dan anak-anaknya. Dia pergi merayu wanita lain untuk dinikahi. 3 jam. Ini adalah impian wanita ini sirna dalam sekejap. Dan dia sudah merasa bahwa saya akan membangun suatu rumah tangga yang bahagia dengan laki-laki yang lain. Tapi ternyata kenyataannya 3 jam. Jadi apa yang nyata di dunia ini? Jadi intinya teman-teman, dalam kehidupan ini, jangan mengharapkan terlalu tinggi bahwa itu akan kekal di dunia ini. Ya, apalagi aplikasi. Tapi intinya, selama kita masih melangkah ada saat itu, kerjakan bagian. Bahkan kita melihat pejabat yang ada di pemerintahan, mereka tersandung. Kasus apa? Ya kasus-kasus. Kasus-kasus. Nggak enak ngomongnya kan? Mereka mengharapkan bahwa, wah saya aman-aman saja. Saya melakukan ini, ya saya mendapatkan keuntungan. Ya keuntungan yang tidak wajar lah. Tetapi ternyata beberapa tahun kemudian bisa diungkit dan diusut kembali. Nyatanya tidak seperti pada kenyataannya. Ya kan? Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Bang Dema, bahas kepada saya bisnis yang nyata. Tahukah Anda? Jual gorengan pun. Saya melihat di jalan raya banyak gerobak-gerobak karatan. Karatan itu berbicara tentang sebuah pengangguran. Tidak ada lagi aktivitas, tidak bisa didorong lagi. Kenapa? Banyak penjual-penjual gorengan yang penjual nyata ini tidak bisa lagi jalan. Bahkan di era pandemi, banyak orang yang punya ekspektasi tinggi. Bisnisnya akan besar dan membangun begitu megahnya gedung-gedung. Tetapi begitu ada pandemi, kenyataannya bisnisnya jadi runtuh. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Bang Dema, bahaslah kepada diriku sebuah bisnis nyata. Selama kita masih hidup di dunia ini, kawan, itu antara hidup dan tidak nyata, antara nyata dan nyata, antara tidak nyata dan nyata. Ya. Jadi kita harus menerima kenyataan setiap hari, apapun yang terjadi. Karena nanti ketika kenyataan yang sesungguhnya itu ketika dunia ini berakhir, apakah kita masuk di dalam neraka atau surga? Makanya ketika kita masih hidup di dunia ini, sebisa mungkin bagaimana kita berusaha untuk mencapai tujuan itu surga. Jangan justru tetangganya surga, yaitu neraka. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya apa yang kita bisa jalani hidup ini, jalanilah. Enjoy, jangan baper. Anda sebagai seorang VTuber menunggu VTube berbulan-bulan, tidak seperti kenyataan yang Anda harapkan. Uang Anda nyangkut berapa lama di EC? Saya belum pernah mencairkan sama sekali. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa uangnya sudah dibelanjakan, dikasih sama istrinya dan dibelanjakan. Itu adalah hoax dan suka mengarang-arang. Ya kan? Ya katanya tinggi pendidikannya sih. Nggak tahu siapa itu. Ada. Lalu ketika kita tidak move on, coba yang lain. Gagal, coba yang lain. Terus sampai kapan bisa Anda menemukan hal yang nyata? Karena dalam kehidupan menurut saya, ya lihat, baik itu kehidupan yang Anda anggap kehidupan real, usaha real, bisnis hotel. Sekarang bisnis perhotelan sejak pandemi, ada nggak income? Mungkin ada, tetapi tidak seperti yang dulu. Inilah kehidupan nyata, kawan. Jadi kalau Anda meminta kepada saya, berikan saya bisnis nyata. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, persiapkan mental kita untuk menghadapi setiap apapun yang bisa terjadi. Ya, karena itu enjoy aja menjalani hidup. Semangat. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya kalau kita kerjaannya hanya nyinyir atau pikiran negatif melulu, hidup
tidak bisa dibedakan, ada ekspresinya. Tapi harus semangat, enjoy, sukacita, jatuh bangkit, berjalan menuju kepada tujuanmu kawan. Ya, itulah kehidupan nyata. Sadema berkata Anda semua sukses dan salam.